Jaka Satria melangkah pelan di jalan tanah yang mengarah ke pasar desa, menghirup dalam-dalam udara pagi yang dipenuhi aroma rempah dan tanah basah. Setelah bertahun-tahun merantau ke kota, ia akhirnya pulang, berharap menemukan ketenangan di tempat yang dulu penuh kenangan. Namun, semakin dekat ke pasar, suasana berubah. Pedagang yang dulu ramah kini tampak gelisah, beberapa menghindari tatapan, sementara lainnya berbisik dengan nada takut. Lalu, dari kejauhan, Jaka melihat sekelompok pria berbadan kekar berdiri di sudut, mengawasi dengan sorot mata tajam. Instingnya segera menangkap sesuatu yang tidak beres. Langkahnya terhenti saat suara bentakan terdengar dari arah lapak sayur. Seorang pria berambut cepat menarik keras seorang pedagang tua, memaksa menyerahkan uang dengan tangan gemetar. Jaka mengepalkan tangan, menyadari perubahan besar yang terjadi di pasar yang dulu begitu hidup. Ia melihat ibunya di antara kerumunan, wajahnya cemas menyaksikan kejadian itu. Hatinya mendidih. Dunia luar telah mengajarkannya banyak hal, tetapi tak pernah terpikir olehnya bahwa ketidakadilan justru berakar di tanah kelahirannya sendiri. Jaka merasakan nadinya berdenyut cepat saat tangannya mengepal lebih erat. Bayangan masa kecilnya di pasar ini melintas di pikirannya, tawa riang para pedagang, obrolan hangat di antara pelanggan, dan ibunya yang selalu menyambutnya dengan senyum. Namun, semua itu kini lenyap, digantikan oleh wajah-wajah lesu yang penuh ketakutan. Saat pria berambut cepat itu merampas uang dari pedagang tua, sesuatu di dalam dirinya pecah. Tanpa pikir panjang, ia melangkah maju, suaranya tegas menghentikan kegaduhan. "Cukup," ujarnya, membuat pria itu menoleh dengan dahi berkerut. Kerumunan yang tadinya diam kini berbisik, mata mereka tertuju pada sosok asing yang berani menentang teror di depan mereka. Pria itu menyeringai, menganggap Jaka hanya orang luar yang tak paham keadaan. "Urusan kami, bukan urusanmu," katanya dingin. Tapi Jaka tak mundur, matanya tetap menatap tajam, dadanya berdegup penuh amarah yang tertahan. Dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar pertikaian biasa. Ini adalah awal dari perlawanan. Pria berambut cepat itu melangkah mendekat, bibirnya menyunggingkan seringai meremehkan. "Kau berani cari masalah, hah?" Suaranya berat, penuh ancaman. Jaka tetap berdiri tegak, matanya tak berkedip sedikitpun. Di sekeliling mereka, pasar menjadi sunyi. Para pedagang menahan napas, seakan tahu bahwa apa yang akan terjadi bisa mengubah segalanya. Dengan gerakan cepat, pria itu mengayunkan tinjunya ke arah wajah Jaka, mencoba mengakhiri perlawanan bahkan sebelum dimulai. Namun, Jaka lebih cepat. Ia menangkis pukulan itu dengan mudah, lalu melayangkan sikut keras ke perut lawannya. Pria itu terhuyung mundur, wajahnya menegang menahan sakit. Tanpa memberi kesempatan, Jaka menyusul dengan pukulan telak ke rahang, membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Beberapa pedagang terbelalak kaget, sementara yang lain mulai berani mendongak, seolah baru pertama kali melihat ada seseorang yang cukup nekat menentang para preman. Dari kejauhan, seorang lelaki berbadan besar yang berdiri di bawah pohon beringin menyaksikan kejadian itu dengan sorot mata dingin. Namanya Ganda, tangan kanan pemimpin bara hitam. Ia menggeleng pelan, lalu berbalik pergi, membawa kabar ini kepada Rengga si Maut. Sementara itu, Jaka berdiri di tengah pasar dengan napas memburu, merasakan tatapan campuran antara kekaguman dan ketakutan mengarah padanya. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai, justru baru saja dimulai. Langit sore berubah merah ketika Jaka berjalan pulang melewati gang sempit di belakang pasar. Kemenangannya atas preman tadi terasa semu, karena di dalam hatinya, ia tahu ini hanya permulaan. Langkahnya terhenti saat suara langkah kaki terdengar dari belakang. Nalurinya berbisik bahaya. Ia berbalik cepat, tepat saat tiga pria bertubuh kekar muncul dari kegelapan, mata mereka penuh kebencian. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka mengayunkan kayu ke arah kepalanya. Jaka menghindar secepat kilat, tubuhnya merunduk sebelum melontarkan tendangan keras ke perut penyerangnya. Pria itu tersungkur, tetapi dua lainnya langsung menyergap, membuat Jaka harus bertahan mati-matian. Pukulan menghantam rusuknya, membuatnya sedikit terhuyung, tetapi ia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit. Dengan gerakan terlatih, ia menangkap lengan lawannya dan membantingnya ke tanah. Dari sudut matanya, ia melihat pria terakhir menghunus pisau. Mata pisau berkilat saat terayun menuju dadanya, tetapi Jaka lebih sigap. Ia meraih lengan pria itu, memelintirnya hingga terdengar bunyi retakan, disusul jeritan kesakitan. Tubuh lawannya ambruk, merintih di tanah.
Napas Jaka berat, tangannya sedikit bergetar. Ia tahu siapa yang mengirim mereka. Bara hitam baru saja mengirim peringatan, dan ini artinya mereka menganggapnya ancaman serius. Di kejauhan, lampu-lampu pasar mulai menyala, menerangi jalan yang baru saja menjadi saksi pertarungan. Jaka menyeka darah di sudut bibirnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Dalam hatinya, satu tekad semakin kuat, jika mereka ingin perang, maka ia akan memberikannya. Di dalam sebuah gudang tua di pinggiran desa, Renggasi Maut duduk bersandar di kursi kayu dengan sebatang cerutu terselip di jemarinya. Udara di sekitarnya tebal oleh asap dan aroma cengkih. Di depannya, Ganda berdiri dengan wajah tegang, melaporkan kegagalan anak buah mereka menaklukkan Jaka Satria. Rengga menyeringai samar, matanya menyala penuh gairah perburuan. Anak desa itu lebih tangguh dari yang kuduga, gumamnya, meniupkan asap ke udara. Tapi tak ada yang tak bisa dipatahkan. Sementara itu, di rumah sederhana di pinggir desa, Jaka duduk diam dengan segelas air di tangannya. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat serangan tadi, tetapi pikirannya jauh lebih gelisah. Ibunya berdiri di ambang pintu, matanya penuh kecemasan. "Kau harus pergi, Nak," suaranya lirih, hampir memohon. "Mereka tidak akan berhenti sebelum kau hancur." Jaka mengangkat wajahnya, menatap mata wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih. Di dalam dadanya, kemarahan dan kepedulian bertarung hebat. "Aku tidak bisa pergi, Bu," jawabnya mantap. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menghentikan mereka?" Suasana hening. Angin malam berembus pelan, membawa suara pasar yang mulai sepi. Ibunya tahu, tak ada yang bisa mengubah tekad Jaka. Mata wanita itu berkaca-kaca, tetapi ia mengangguk, menerima bahwa putranya telah memilih jalannya. Di tempat lain, bara hitam bersiap. Besok, pasar tidak akan lagi menjadi sekadar tempat berdagang. Itu akan menjadi medan tempur. Angin malam berembus dingin, membawa aroma arang dari warung-warung yang mulai tutup. Jaka berdiri di ambang pintu rumah, matanya menatap gelapnya jalanan desa. Hatinya berat, tetapi tekadnya lebih besar dari rasa takut. Ia tahu, saat fajar menyingsing, pertempuran akan dimulai. Namun, sebelum semuanya pecah, ia harus memastikan satu hal, mendapatkan sekutu. Tanpa suara, ia melangkah keluar, menyusuri jalan setapak menuju gang belakang pasar. Di sana, di bawah lampu redup yang berkelip, seorang pria bertubuh kurus dengan luka di pelipisnya tengah duduk merokok. Namanya Bayu, mantan preman yang pernah menjadi bagian dari bara hitam sebelum memilih keluar. Mata Bayu menyipit saat melihat Jaka mendekat. "Kau gila kalau berpikir bisa melawan mereka sendirian," gumamnya tanpa basa-basi. Jaka tidak tersinggung. Ia tahu Bayu pernah merasakan kekejaman Renggasi Maut lebih dari siapapun. "Aku tidak minta kau bertarung untukku," jawabnya pelan. "Aku hanya ingin tahu seberapa dalam akarnya di pasar ini." Bayu menatapnya lama, sebelum membuang puntung rokok dan menghela napas. "Lebih dalam dari yang kau kira," katanya lirih. "Bara hitam bukan sekadar geng biasa. Mereka punya orang di mana-mana, pedagang, penjaga malam, bahkan beberapa pejabat desa." Jaka mengangguk, informasi itu tak membuatnya gentar. Justru, semakin menguatkan niatnya. "Kalau begitu, aku akan mencabut akarnya satu persatu," suaranya tenang, tetapi penuh ketegasan. Bayu menggeleng, tertawa kecil, lalu menatapnya dengan sorot mata berbeda. "Kau benar-benar mirip dengan ayahmu," ujarnya sebelum bangkit berdiri. "Baiklah, kalau kau ingin perang, setidaknya kau butuh senjata. Ikut aku." Jaka mengikuti langkah Bayu, menyelinap ke lorong gelap di antara bangunan tua. Malam ini bukan sekadar persiapan. Malam ini adalah awal dari badai yang akan mengguncang pasar. Fajar merekah di ufuk timur, tetapi pagi itu bukan membawa ketenangan. Di tengah pasar, puluhan preman bara hitam telah berkumpul, berdiri tegap seperti kawanan serigala siap menerkam. Renggasi Maut berdiri di depan mereka, tubuhnya tegap, senyum sinis menghiasi wajahnya. "Hari ini kita akhiri semuanya," katanya dingin. Di seberang mereka, Jaka berdiri seorang diri, tetapi ia tidak datang tanpa persiapan. Perlahan, para pedagang mulai keluar dari balik lapak-lapak mereka. Beberapa membawa tongkat kayu, yang lain menggenggam batu, dan sebagian hanya bermodal keberanian. Mereka bukan petarung, tetapi mereka telah lelah hidup dalam ketakutan. Rengga tertawa kecil. "Jadi ini pasukanmu." Para pengecut yang bahkan gemetar memegang senjata. Ia melangkah maju,
menatap Jaka dengan mata penuh penghinaan. Kau membuat kesalahan besar, anak desa. Jaka tidak menjawab. Ia menatap Rengga tajam, lalu berbisik, mulai sekarang, pasar ini bukan milikmu lagi. Teriakan perang meledak. Bara hitam bergerak menyerbu, tetapi Jaka dan para pedagang tidak tinggal diam. Batu beterbangan, tongkat diayunkan, suara dentuman kayu dan teriakan kesakitan menggema di udara. Jaka bergerak cepat, menangkis pukulan pertama dan menghantam lawannya dengan siku. Satu orang tumbang, disusul yang lain. Di tengah kekacauan, Rengga mengeluarkan belati dari balik jaketnya dan melesat ke arah Jaka. Dengan refleks tajam, Jaka menghindar, tetapi pisau itu tetap menggores lengannya. Rasa perih menyengat, namun ia mengabaikannya. Satu tendangan kuat menghantam dada Rengga, membuat pemimpin bara hitam itu terhuyung. Ganda, tangan kanan Rengga, mencoba menyerang dari belakang, tetapi sebelum sempat menyentuh Jaka, Bayu muncul dari sisi lain dan menghantam kepala Ganda dengan balok kayu. Pria besar itu roboh seketika. Kini hanya tersisa Rengga dan Jaka. Napas mereka memburu, tubuh sama-sama terluka. Kau pikir bisa merebut tempatku? Rengga mendesis. Aku sudah berkuasa di sini bertahun-tahun. Jaka tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, tinjunya melesat lurus menghantam rahang Rengga dengan kekuatan penuh. Suara benturan terdengar nyaring, dan tubuh Rengga ambruk di tanah, tak bergerak. Hening sejenak. Lalu, satu persatu pedagang mulai bersorak. Bara hitam yang tersisa berlarian ketakutan, tahu bahwa mereka telah kalah. Matahari pagi menyinari pasar yang kini bebas. Jaka berdiri di tengah-tengah mereka, tangannya berlumur darah, napas masih berat. Seorang pedagang tua mendekat, menatapnya dengan penuh haru. Pasar ini akhirnya kembali pada kita, katanya lirih. Jaka mengangguk. Ia tidak butuh gelar, tidak ingin menjadi penguasa. Ia hanya ingin pasar ini kembali menjadi milik rakyat.